Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Aziza. Saya dari jurusan psikologi dengan NIM 123207011. Saya akan mengerjakan UTS daripada mata kuliah pendidikan agama. Saya akan menceritakan tentang pengalaman spiritual saya dalam hidup ini. Jadi kisah ini bermula pada saat saya duduk di bangku kelas 7 SMP. Pada saat itu saya mondok di pondok pesantren yang terletak di Bogor. Kemudian pada saat saya mondok, saya itu sebenarnya tidak memiliki keinginan pribadi dan saya terus mencari kenapa saya harus mondok. Karena saya pesantren itu pun karena dorongan dari orang tua. Akhirnya ketika saya masuk pesantren, saya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak pesantren. Saya waktu itu berkali-kali kabur, kemudian melakukan kenakalan-kenakalan, kenakalan yang memang seharusnya sudah di DO gitu. Cuman karena waktu itu pondok pesantren saya memang tidak terlalu ketat gitu. Saya hidup sebagai anak yang tidak tahu arah dan tujuan pada saat itu. Saya pernah kabur, kemudian saya tidak pernah mengerjakan sholat berjamaah pada saat di masjid, kemudian saya selalu kabur pada saat halakoh sedang menghafal Al-Quran gitu. Akhirnya pada pertengahan saya kelas 7 itu saya ditimpa musibah keluarga. Tapi di situ saya masih tidak bisa berpikir bahwa saya mendapatkan kesempatan yang besar berada di pondok pesantren tersebut gitu. Saya malah menambah kenakalan yang lainnya. Kemudian pada suatu saat saya tidur, kemudian bermimpi bahwa kedua orang tua saya meninggal. Kemudian saya saat itu seperti sedih teramat sedih. Kemudian saya berjalan kemudian berlari seperti anak yang saya tidak tahu harus berpegang pada siapa gitu. Saya berlari sampai ujung, kemudian saya saya ke laut, kemudian tenggelam sampai tengah laut. Itu saya terus berenang, kemudian lalu saya tenggelam gitu. Padahal sebenarnya saya bisa berenang. Saya tenggelam dengan napas terengah-engah. Saya di situ sudah di tengah laut, kemudian tidak ada kapal, kemudian tidak ada hewan lalu lalang, kemudian tidak ada aktivitas manusia sama sekali. Saya melihat pada saat saya hilang tenggelam seperti itu, hilang timbul, ada sebuah cahaya yang sangat bersinar, sangat amat terang. Saya melihat pada sisa mata saya yang bisa melihat ya, itu Al-Quran yang sedang bersinar. Al-Quran bersinar terang. Kemudian saya melihat pada sisa mata saya yang bisa melihat ya, itu Al-Quran yang sedang bersinar. Al-Quran bersinar terang, kemudian dari dasar laut kemudian dia naik terus. Saya tidak paham waktu itu arti mimpi saya apa. Saya hanya kayak, mungkin ini hanya benar tidur gitu. Kemudian selama 1 pekan saya terus mimpi itu terulang gitu. Akhirnya saya sadar bahwa di tengah kenakalan saya selalu berdoa, ya Allah, tolong kembalikan saya kepada jalan-Mu. Kemudian saya ingin mencari jawaban bahwa saya melakukan ini karena bukan karena atas dasar orang tua, atas dasar paksaan gitu. Kemudian saya juga berdoa, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin. Saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong jadikan saya hamba yang salih. Padahal saya waktu itu melakukan kenakalan yang bisa dibilang untuk ukuran anak pesantren itu sudah tidak benar gitu ya. Kemudian saya terus mengulang doa itu. Akhirnya saya sadar, mungkin ini adalah jawaban daripada Allah. Kemudian saya waktu itu tidak pernah berkata apa-apa pada orang tua saya. Tiba-tiba orang tua saya pada bulan Maret, jadi 3 bulan setelah kejadian itu, mimpi tersebut, kemudian orang tua saya bertanya, Kak, kamu mau nggak pindah ke pondok pesantren yang khusus menghafal Al-Quran, kata ibu saya. Kamu ngafal Quran di situ. Terus saya bilang, apa ini seperti benang gitu ya. Jadi dari mimpi tersebut kemudian ibu saya menawarkan tanpa saya meminta gitu, dan dia langsung menjuruskan untuk menghafal Al-Quran gitu.
Kemudian di situ saya tanpa berpikir dua kali, padahal saya sudah betah di pondok pesantren tersebut dengan saya mondok tanpa dorongan dari orang tua, tanpa paksaan gitu. Kemudian saya masuk, saya dengan apa ya, segala rela, kemudian saya meninggalkan dunia tersebut. Saya masuk ke pesantren yang tahfiz ini, memulai kehidupan yang baru. Dan alhamdulillahnya saya di sana alhamdulillah saya selesai hafalan 30 juz. Dan ini menurut saya pengalaman spiritual yang paling berkesan gitu, karena dari saya mimpi tersebut sih, jadi keinginan saya kuat sekali untuk menyelesaikan hafalan. Saya ingin, ya Allah, ini ada apa di balik mimpi tersebut. Ketika saya tenggelam gitu, tidak ada siapa-siapa, Al-Quran ini hadir, kemudian bercahaya dan sangat amat terang. Mungkin segitu saja Pak, tugas video saya pada malam hari ini. Terima kasih sudah menyimak video saya dengan baik. Selamat malam Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.